Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua, Bidusian. Aku Christian Lim dan pada kali ini aku akan melanjutkan sesi terkait dengan AI Lab for Business, di mana kita akan sebenarnya mulai untuk belajar lebih banyak tentang em, prompt engineering gitu. Karena memang kalau bicara tentang AI, kita akan pastinya untuk sekarang ini ya, kita bicara generative AI ataupun LLM begitu, kita akan bicara banyak soal cara komunikasi yang disebut dengan prompt engineering. Nah, cara komunikasi yang disebut dengan prompt engineering ini adalah sebenarnya basic dari bentuk komunikasi kita terhadap dengan AI, atau kita meminta instruksi, eh, memberikan instruksi eh, sehingga bisa memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan kita dari si AI tersebut. Misalkan kalau kita mau mencari 5 referensi, misalkan produk baju terbaik atau merek baju terbaik, kita bisa minta kepada AI, dan itu instruksi harus jelas begitu. Nah, instruksi dalam prompt engineering atau cara komunikasi dengan prompt engineering, aku analogikan seperti sebuah proses ketika misalnya teman-teman misalkan minta teman yang lain untuk beli kopi gitu. Tidak mungkin harus bilangnya hanya beliin gue kopi dong gitu. Nah, itu tidak bisa seperti itu, tetapi instruksi harus jelas. Karena kenapa? Karena kalau instruksi tidak jelas, generative AI atau aplikasi AI yang kita pakai atau LLM atau AI apapun itu, dia akan merespon, biasanya memang yang generatif sih, akan meresponnya sesuai dengan prediksi hasil yang memang sudah dilatih di sistem dia begitu. Jadi jawabannya bisa random aja gitu. Meskipun terkadang memang hit and miss ya gitu. Nah, maka dari itu instruksinya juga harus jelas begitu. Eh, Misalkan teman-teman menyuruh teman yang lain beli kopi gitu, maka instruksi harus jelas seperti beli kopinya di toko apa, toko kopi shop apa, produk kopi yang ingin dibeli apa, eh, apakah ada add-ons, mungkin mau tambah sugar, mungkin mau tambah sirup dan lain sebagainya, dan ukurannya apa. Sehingga nah, dengan instruksi itu berarti diharapkan eh, dapat produk yang sesuai dengan pesanan teman-teman gitu. Karena kalau cuma minta misalkan saya mau minta dibeliin latte gitu. Latte kan ada banyak gitu, mungkin ada caramel latte, mungkin ada latte biasa dan lain sebagainya. Sehingga instruksinya harus jelas, karena kalau tidak jelas tidak akan mendapatkan hasil atau output yang diinginkan begitu ya. Nah, dalam konteks prompt writing, kita kan coba cek beberapa contoh ya, prompt engineering yang baik seperti apa, dan contoh metode-metode prompt engineering. Tapi sebenarnya em, prompt itu terdiri dari 5 struktur ya teman-teman. Kita bisa bilang ada konteks, ada role, ada instruction, ada cues-nya juga, dan kita bisa kasih example juga. Cues itu ya semacam perintah akhir untuk memulai instruksi. Instruksi ya tugas apa yang kita minta untuk si AI ini kerjakan. Terus ada konteks, konteksnya sedang apa sih gitu loh. Kita kita pengen dia apa. Em, Lalu example kita bisa kasih contoh sehingga dia bisa meniru sesuai apa namanya, meniru outputnya sesuai dengan example yang kita berikan gitu. Nah, dari situ kita bisa untuk memberikan hasil yang baik gitu. Dan jangan lupa ada role juga. Kita pengen dia berperan seperti apa, sehingga cara komunikasinya pun bisa disesuaikan. Nah, kita akan masuk contoh teman-teman langsung ke prompt engineering methods ya. Kita akan masuk ke namanya zero shot prompting. Zero shot prompting ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini zero shot prompting. Jadi, zero shot prompting adalah cara prompting di mana ya kita langsung menuliskan prompt tanpa konteks, tanpa konteks dan tanpa instruksi yang lebih mendalam gitu. Nah, ini sebenarnya yang aku highlight ini adalah zero shot prompting gitu. Zero shot prompting. Jadi, ya ini untuk tugas-tugas yang memang sifatnya repetitif dan teman-teman pengen langsung cepat aja gitu. Misalkan teman-teman mau ini ada buku filsafat yang sedang aku rangkum gitu ya. Aku pengen coba apakah ChatGPT bisa merangkum ini dalam 1.000 kata maksimum gitu. Dan ternyata dia bisa untuk setiap chapter. Setiap chapter mungkin ada 200-an kata, sehingga ketika kali 5 ya jadi 1.000 maksimum gitu. Atau tergantung dari si ChatGPT sendiri seperti apa gitu. Nah, sebenarnya di bawah sini aku juga memberikan konteks ya, tapi memang untuk memberikan contoh terbaik dari zero shot prompting adalah ini dulu nih. Zero shot prompting. Eh,
Instruksinya biasa to the point dan langsung straightforward gitu. Jadi tanpa basa-basi langsung sedikit seperti ini seperti kita apa ya mencari sesuatu atau browsing di Google aja gitu. Jadi langsung straightforward cepat gitu instruksinya. Dan kita bisa juga cek yang disebut dengan few shot prompting atau multi shot prompting gitu. Multi shot prompting sebenarnya kita bisa minta juga seperti ini ya. Multi shot prompting. Jadi kita minta dia untuk AI ini untuk menghasilkan output yang sesuai dengan instruksi kita. Misalkan kita pengen instruksi seperti ini. Kita pengen formatnya betul-betul seperti ini. Kita bisa tulis seperti ini, nanti si AI akan menghasilkan jawaban yang persis mirip begitu. Nah, ini sayangnya mungkin tidak terlalu jelas kelihatan. Oh, ada. Jadi seperti ini teman-temannya. Langsung dia bisa menuliskan seperti ini. Bahkan lebih banyak dari contoh yang kita punya gitu. Jadi sehingga uh, future prompting itu kita memberikan dulu contoh sehingga dia bisa ngikutin gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada disebut dengan sistem atau role prompting. Role prompting itu contohnya seperti ini. Kita akan seperti ini. Nah, misalkan dari aku sendiri pengen untuk merubah copywriting atau product description dari sebuah produk kopi. Misalkan yang aku cari ini di sini adalah Blue Bottle Coffee gitu. Bukan promosi ya teman-teman, tapi yang aku sempat tadi kepikiran cari adalah ini. Nah, aku memberikan perannya ini adalah role-nya dia sebagai eh, copywriter berpengalaman yang punya apa ya yang punya atau berpemikiran basic itu riset terus gitu. Ketika mau bikin product description dia selalu riset dan dia biasa menulis product description untuk eh, global brand gitu ya. Nah, ini aku ada sedikit tipe. Nah, aku kasih tasknya adalah untuk tolong dong revisi product description ini di link yang berikut ini. Nanti dia akan searching the web gitu ya. Dan aku kasih konteksnya adalah misalkan konteksnya atau ini sebenarnya format sih, tidak ada konteks ini. Kita bisa tambahkan sebenarnya konteksnya, mungkin konteksnya adalah untuk meningkatkan apa ya penjualan kopi ini misalkan gitu. Nah kalau misalkan ini adalah tadi adalah apa namanya konteksnya, ini adalah formatnya. Formatnya mau seperti apa sih? Mau bahas gaya bahasanya seperti apa? Mau tulisannya seperti apa? Apakah mau casual, mau formal, mau fun, mau humorous gitu ya. Atau misalkan mau tidak melebihi 150 kata itu juga bisa. Nah, ini cues-nya. Cues-nya adalah you can post it tahu dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Ini aku akan bandingkan gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi ada perbedaan di sini. Kita bisa melihat perbedaannya bahwa meskipun memang sebenarnya ChatGPT tidak terlalu ahli dalam buat aku sendiri tidak terlalu baik gitu ya dalam copywriting. eh aku prefer software lain yang namanya Claude gitu, tapi bukan promosi lagi-lagi karena memang aku terbiasa untuk membandingkan gitu dan memang ChatGPT memang kurang ya untuk copywriting, tetapi ini aku hanya kasih contoh saja. Nah, nextnya kita akan coba yang namanya chain of thought prompting gitu. Chain of thought prompting adalah metode prompting di mana kita itu bisa minta siapa namanya AI itu untuk berpikir dulu gitu. Kita bisa minta dia untuk bisa dibilang kita minta dia untuk berpikir terlebih dahulu sehingga benar-benar bisa dipertimbangkan eh, metode apa ya bukan metode pilihan mana yang paling tepat gitu. Jadi misalkan kita akan coba langsung kita praktekkan gitu. You are a seasoned business analyst who commonly analyze local business markets, in particular food and beverages, sorry, fashion. Oke. Ini contoh simpel aja ya teman-teman, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya gitu. Lalu kita minta, ini konteksnya I would like to build a local fashion brand in Bandung. I found several brands or potential competitors.
Kita kasih konteksnya, lalu kita akan minta dia adalah now your task is to, oh kita tulis dulu satu, misalkan kita saya Steny 2 3 second, misalkan ini bukan promosi lagi-lagi, jadi dibayar misalkan atau 3 4 second, dan ya kita segini dulu aja. Your task is to analyze these trends, strengths, and weaknesses. Then analyze the market research. Finally, decide the you analyze the market segment. Oke, terbalik kita harus this branch market segment, then analyze the strengths and weaknesses of these brands. Finally, decide what opportunities can I utilize that these brands haven't utilized. Jadi kita bisa seperti ini, atau ya sambil kita minta dia untuk thinking juga bisa. Tapi kita akan coba dulu ya dengan tanpa thinking gitu ya. Mari kita coba. Nah, mungkin dia akan otomatis thinking ya teman-teman. Jadi akan memakan waktu cukup ini dan akhirnya akan sampai mencari web gitu. Padahal kita tidak minta dia untuk mencari web. Nah, bahkan luar biasa gitu. Jadi langsung sampai detail sekali di depan sampai memberikan positioning gitu ya. Jadi eh, dia langsung semuanya kita caplok gitu, dalam artian semuanya kita caplok untuk apa namanya proses berpikirnya. Jadi dia pikirkan dari yang kita minta, brand brand market segmentnya, strength and weaknesses, dan apa opportunity yang bisa dicaplok gitu based on dari yang sudah di research gitu sama si AI-nya. Nah, kalau ini adalah chain of thought prompting, kita akan coba bikin chain complex prompting yang sebenarnya adalah pecahan dari metode ini gitu. Kenapa kenapa dipecah? Karena kita tuh ingin agar si AI bisa lebih fokus untuk menyelesaikan tugasnya satu persatu. Nah, ini kita delete dulu, kita delete dulu. Oke. Jadi kita hilangkan dulu dua instruksi ke belakang, kita akan coba satu-satu. Jadi tugasnya satu-satu. Jadi kita minta dia fokus untuk analisa brand segment terlebih dahulu. Dan hasilnya memang lebih jelas gitu secara psikografik, demografik, behavioral, dan geografik, teman-teman. Jadi sampai di hasilnya sampai begini, bahkan dikasih tahu juga brand positioning seperti apa gitu ya. Bahkan sampai dikasih perbandingan gitu. Nah, baru kita yang kedua adalah analyze strengths and weaknesses of the brand. Jadi kita satu-satu dulu gitu. Kalau kayak tadi kan kita langsung semuanya 3 instruksi langsung kita minta dia berpikir selesai gitu. Tapi di sini kita langsung bukan langsung, sorry, satu persatu untuk instruksinya. Jadi ini instruksi yang pertama kita jalani dulu, baru lanjut ke instruksi kedua yaitu strengths and weaknesses analysis, dan jadi hasilnya cukup detail ya teman-teman. Berbanding dengan tadi yang memang mungkin sedikit lebih compact gitu hasilnya. Jadi bisa mempengaruhi akurasi juga gitu. Dan yang ketiga adalah instruksi terakhir, itu finally decide what opportunities can I utilize that these brands haven't utilized. Nah, jadi langsung saja. Nah, ini sampai bahkan cukup detail ya, bahkan bisa dibilang baik gitu ya. Dan hasilnya lebih lebih fokus gitu. Jadi setiap instruksi AI-nya akan mengerjakan dengan lebih akurat, lebih presisi gitu. Kalau tadi memang lebih brief, compact, dan kita pengen dapat gambaran yang lebih cepat gitu ya. Tapi kalau untuk chain complex prompting itu hasilnya lebih jelas. Gitu. Bahkan tadi sempat mereka sebenarnya ada thinking ya, thinking proses yang meskipun ini ada juga, tetapi hasilnya lebih detail berbanding dengan yang tadi chain of thought yang lebih rame, bukan lebih rame, sorry, lebih banyak tapi padat gitu, seperti dirangkum. Tapi ini seperti lebih detail based on setiap instructions.
Oke, dan hasilnya luar biasa, akan sampai begini dirangkum, dirangkum loh. Itu saja teman-teman untuk prompting, jadi disesuaikan kembali kebutuhan teman-teman apa. Kalau memang butuhnya yang cepat, ya bisa few shot prompting atau multi shot prompting dan zero shot prompting, jadi seperti browsing di Google. Kalau memang mau hasilnya sesuai dengan peran, yang misalkan teman-teman mau dia itu menghasilkan content writing yang baik, maka teman-teman bisa assign role prompting, atau misalkan pengen bikin analisa SWOT tetapi hasilnya seperti seorang profesional gitu ya. Bisa juga minta sistem prompting atau role prompting ke AI-nya. Kita bisa minta dia assign, misalkan you are a professional business analyst who works in a professional consulting company, sehingga dia terbiasa untuk melihat apa namanya perannya seperti seorang business consultant profesional gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ada pertimbangan perbandingan, bisa pakai yang ini, yaitu chain complex prompting. Tapi kalau pengen teman-teman pengen hasilnya langsung semua jadi compact, meskipun less apa ya, less komprehensif gitu misalkan, bisa dibilang gitu, maka teman-teman bisa coba untuk ke apa namanya chain of thought prompting. Oke, itu aja teman-teman untuk dari aku, sekedar untuk metode prompting dan prompting essentials ya. Jadi itu yang bisa dipelajari. Mungkin ke depannya akan ada video-video lainnya yang ngebahas soal mungkin tentang konteks engineering, karena sekarang AI sudah berkembang, jadi bisa dipelajari lebih banyak lagi. Itu saja dari aku. Terima kasih. Tuhan memberkati.